Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya di detik ini kita masih diberikan sehat, mudah-mudahan disertai afiat, diberikan panjang usia, diberikan kemudahan di setiap urusan-urusan kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang ahli syukur, karena sudah ada jaminan di dalam Al-Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, yaitu orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat Allah tersebut akan Allah tambah lagi dan tambah lagi juga tambah lagi. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa, di sore hari yang berbahagia, hari Kamis di tanggal 23 bulan Januari bertepatan dengan tanggal 23 bulan Rajab. Alhamdulillah, berarti kurang lebih 1 mingguan lagi kita akan meninggalkan bulan Rajab dan akan memasuki lagi bulan Sya'ban, lalu selanjutnya bulan Ramadan. Marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita untuk memperbanyak amal ibadah di bulan yang mulia ini, sehingga ketika nanti memasuki bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah siap lahir batin, siap mental, dan kelak nanti di hari Idul Fitri kita kembali lagi ke fitrah dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini akan berbincang-bincang sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa agung yang terjadi di bulan Rajab. Peristiwa ini sangat masyhur, sangat terkenal. Bahkan setiap tahunnya orang-orang berbondong-bondong memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu apa sih? Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah naiknya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menjemput wahyu salat dari Allah Subhanahu wa taala. Isra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini ya tentunya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, ketika peristiwa Isra Mi'raj, semua kaum kafir Quraisy, Waalaikumsalam sayang, Salim, udah ngajinya? Pintar. Umi lagi lab ngaji. Tumben. Iya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lailan, di waktu malam. Pada peristiwa tersebut, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, tidak ada satupun yang mempercayai peristiwa ini, karena itu suatu hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, nanti dijelaskan ya. Terima kasih sudah komen, mudah-mudahan barokah. Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa zaman dulu. Masjidil Haram sekarang kita semuanya udah mengetahui berada di kota Mekah. Mudah-mudahan yang sudah pernah ke Masjidil Haram, Allah undang lagi bisa melaksanakan haji dan umroh. Yang belum, semoga segera Allah berikan kemudahan bisa berangkat juga ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Masjidil Haram berada di Mekah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa berada di Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan perjalanan yang pendek. Zaman dulu belum ada Grab. Zaman dulu belum ada helikopter. Zaman dulu belum ada pesawat. Mana mungkin, kata orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam satu malam, dalam satu waktu bisa melaksanakan perjalanan yang begitu amat jauh dan bisa kembali lagi di waktu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, yaitu dengan adanya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling sepuh. Jadi orang yang paling sepuh dari golongan laki-laki yaitu bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq? Yaitu diantaranya orang di tengah-tengah tidak ada yang percaya kepada Rasulullah SAW atas peristiwa Isra dan Mi'raj, hanya Abu Bakarlah yang mempercayai tentang kejadian, tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberilah gelar oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq artinya benar, bahwa Abu Bakar membenarkan peristiwa perjalanan agung, perjalanan mulia Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari itu kalau dijelaskan peristiwa Isra Mi'raj tidak akan bisa selesai dalam setengah jam ya. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Itu Isra, perjalanan Nabi, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat. Nah, bagaimana untuk kita sekarang, umat baginda Rasulullah SAW yang merindukan setiap saat curahan rahmat dari Allah, yang merindukan setiap saat, bahkan nanti di akhirat tidak ada yang kita tunggu kecuali syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan memperingati Isra dan Mi'raj kita setiap tahunnya, pertama, satu, kita belajar Isra, belajar
berjalan dari masjid ke masjid. Kalau kita ibaratkan tidak boleh diam di tempat, bukan berarti harus pindah-pindah rumah. Ini maknanya kita ini tidak boleh puas dengan ilmu yang ada. Maka kita setiap hari, setiap saat harus terus mengupgrade ilmu, harus terus ingin menambah ilmu agama. Untuk apa? Karena dengan ilmu itulah menjadi pupuknya amal kita. Ketika amal dipupuk, semangat menggebu, maka Takila. Oh, ambilkan tas ini, tas hitam. Maka dengan ilmu itulah ilmu menjadi salah satu dikasihkan. Abi ada nggak? Dede mainnya di masjid boleh? Ini di masjid, pindah di masjid karena Umi lagi ngaji. Jadi Uminya nggak fokus. Mainnya pindah dulu ya, Uminya lagi ngaji ya. Ya, Umi. Pindah dulu ngaji itunya biar Uminya nggak ini. Mohon maaf ada sedikit iklan. Jadi kita ini sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW harus melakukan Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram, dari masjid ke masjid. Tapi bimakna bukan berarti kita harus mencelak masjid ini ke masjid yang lain. Bimakna kita setiap hari, setiap waktu harus terus berusaha menambah amal, menambah ilmu. Karena dengan ilmu itulah menjadi pupuknya amal, sehingga iman kita tidak diam di tempat, tapi iman kita semakin hari semakin menguat. Karena dari ilmu itulah kita semangat untuk beramal soleh, dari ilmu itulah kita semangat untuk istiqomah dalam beribadah. Nah, dari pelajaran Mi'raj, kalau kita sudah berjalan, makin setiap hari nambah ilmu, nambah amal, nambah kebaikan, nambah baik, dan nambah soleh. Kalau laki-laki nambah soleha, kalau perempuan, dan nambah kuat dalam menahan kita tidak berbuat keburukan. Nah, maka nanti bonusnya Mi'raj. Mi'raj itu apa? Naik. Maka kita akan naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan naik level di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan kita naik level, naik kelas di hadapan Allah, berarti kita termasuk orang yang beruntung? Karena orang yang dikategorikan orang yang beruntung adalah yang hari ini amal ibadahnya lebih baik dari hari kemarin. Tentunya ketika kita dihadapkan dengan situasi yang kalau kita anggapnya ujian, maka itulah salah satu kita menjadi jalan untuk naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan alergi ketika mendengar ujian. Aduh, aku nggak mau ujian. Ya Allah, kapan ujian ini selesai ya Allah? Tapi minta aja dikuatkan dalam menghadapi ujian, diberikan kesabaran ketika menghadapi apapun yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, maka dari itu perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW harus menjadi jalan untuk kita sebagai hambanya lebih baik lagi dalam segala hal, tentunya dengan kapasitas yang kita punya. Dan tentunya yang paling mendasar adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj harus menjadi jalan lebih kokohnya lagi iman kita, lebih kuatnya lagi iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam menjemput sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan perintah sholat 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu keterangan dalam kitab Dardir Mi'raj. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima perintah 50 waktu sholat dari Allah, kalau level Rasul ya
bisa aja ya, namanya para rasul, para nabi kan ahli ibadah. Siap-siap aja kalau para nabi, para rasul level imannya kan yang paling tinggi. Lalu ketika Rasulullah pulang dari menerima wahyu sholat 50 waktu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa bertanyalah kepada Rasulullah, kalau zaman sekarang mungkin kalau emak-emak kepo gitu ya, mau tahu dong habis bertemu Allah dapat oleh-oleh apa gitu mungkin ya kalau dibahasakan zaman sekarang. Lalu kata Rasulullah SAW, hamba diberikan wahyu oleh Allah untuk hamba laksanakan dan umat hamba, yaitu sholat dalam sehari semalam 50 waktu. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, kembalilah wahai Rasulullah, menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipersingkat dari 50 waktu, Rasul bertemu lagi dengan Allah, minta dispensasi, minta pengurangan gitu. Ya Allah, mungkin untuk hamba yang Engkau berikan titel seorang nabi dan rasul, Engkau berikan kekuatan kepada hamba untuk bisa melaksanakan sholat dalam sehari semalam 50 waktu. Tapi hamba ingat, umat-umat hamba nanti di akhir zaman dengan kekuatan badannya yang lemah, fisiknya yang lemah, yang tidak sekuat zaman-zaman Nabi terdahulu, umat Nabi terdahulu, maka Allah potong lagi potong 5, dari 50 jadi 45, dari 45 jadi 40, terus sampai 10 pun masih banyak. Allah korting lagi, Allah diskon lagi, jadi 5 waktu. 5 waktu juga kata Nabi Musa, ini masih kebanyakan wahai Rasulullah, kasihan umatmu. Umat yang Nabi terdahulu diberikan kewajiban sholat hanya 1 kali sehari. Ibaratnya 1 waktu sehari aja banyak yang gak kuat, apalagi nanti umatmu, umat akhir zaman, kasihan. Coba kembali lagi kepada Allah. Pas kembali lagi kepada Allah, kata Allah, apakah dengan 5 waktu itu tidak menjadikan jalan untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari sana Rasulullah merasa malu, meminta lagi kortingan kepada Allah atas kewajiban sholat yang awalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah sudah diberikan kewajiban sholat, karena dengan sholat itulah jembatan kita untuk menumpahkan keluh kesah kita, kesedihan kita, problem kita. Karena kalau kita sedang dihadapkan dengan masalah lalu kita sholat, dengan sholat itulah kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Makanya dengan sholat itulah waktu curhatnya kita dengan sang pemberi nyawa, sang pemberi kehidupan kepada kita. Dengan sholat itulah jalan kita berdua-duaan dengan Allah. Makanya kalau lagi banyak masalah, jangan terbiasa curhat ke orang. Boleh curhat ke orang, tapi pilihlah orang yang tepat. Karena takutnya ketika kita punya masalah, curhat ke orang, bukan solusi yang didapat, tapi malah jadi bumerang untuk kita yang curhatnya. Namanya manusia itu kan punya kolbun ya. Kolbun itu hati, kolbun itu kolab, terbolak-balik. Kadang hari ini mungkin dia pro ke kita, kadang esoknya dia jadi kontra ke kita. Makanya udahlah, kalau punya masalah apapun, sekira-kira kita ngobrol dengan manusia tidak dapat solusinya, maka biasakanlah kita curhat ke Allah lewat banyak sujud, lewat banyak berdoa, lewat banyak zikir, karena yakin Allah yang memberikan ujian dan yakin Allah yang akan memberikan jalan keluar untuk kita semuanya. Nah, kalau saya pribadi untuk menghadapi ketika diberikan ujian oleh Allah, yaitu bentengnya setiap hari tidak boleh
sholawat kurang dari 1000 kali, istighfar pun 1000 kali. Jadi itu sudah seperti kewajiban gitu kan. Kalau zikir itu sunnah ya, kecuali zikir yang diwajibkan apa coba? Sholat itu kan zikir juga, itu kewajiban kita, sholat 5 waktu. Nah kalau kita sudah terbiasa zikir setiap hari, sholawat 1000 kali tidak pernah terlewatkan, istighfar 1000 kali tidak pernah terlewatkan, maka akan menjadi kebiasaan. Makanya kan ada peribahasa ala bisa karena biasa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an agar kita itu senang berzikir. Ini yang sedang nonton TikTok juga jangan diem. Kita ini manusia biasalah, butuh hiburan ya. Tapi kalau sekira ada konten yang tidak baik untuk amal kita, untuk kesehatan jiwa kita, skip aja. Jadi cari konten-kontennya yang baik, yang sekiranya nambah ilmu, nambah kuat kita iman kepada Allah. Memang sekali boleh hiburan, namanya kita manusia biasa ya. Tapi ya kita ingin, tadi juga disebutkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, kita ini berjalan menuju ke ajal, pintu ajal. Semuanya sadar atau tidak, kita itu semuanya sedang berjalan ke pintu ajalnya masing-masing. Dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa untuk mengajarkan kita naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau naik kelas kalau ujiannya tidak lulus? Bagaimana bisa ujian kalau kitanya mengerjakan soalnya aja asal-asalan? Nah gitu kan. Kalau dalam kehidupan kita ini semuanya ujian, yang manis ujian, yang pahit juga ujian, betul tidak? Kita detik ini diberikan sakit, ujian, maka kewajiban kita apa? Bersabar. Kita detik ini diberikan sehat, itu ujian, maka kewajiban kita yaitu bersyukur. Jadi semua yang terjadi kepada kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ketika kita melewati setiap ujian itu tepat tepat menghadapinya, dan dengan ujian itu kita diberikan pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pentingnya zikir setiap saat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Saya orang Batam, suka lihat ya Allah, terima kasih, semoga barokah. Salam kenal, salam silaturahmi, bunda atau kakak ini. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, fadhkuruni, ingatlah kalian semua, adzkurkum, maka aku akan memberikan rahmat kepada kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat-nikmatku. Nah maka dari itu, dengan adanya bulan Rajab mulia ini, apalagi sudah tanggal-tanggal akhir, sekarang udah tanggal 23, 7 hari lagi akan tutup bulan Rajab, kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Maka ayo semangat untuk bersama-sama memuliakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, agar nanti pas masuk Ramadan energi kita itu luar biasa. Jadi penyambutan tamu agungnya itu benar-benar sungguh-sungguh gitu. Kalau ibarat katakan Ramadan itu tamu agung. Kita mau menyambut suami yang baru datang dari perantauan, nggak ketemu lama, itu kan kangen. Sama halnya dengan Ramadan. Bagaimana ini agar tamu agung yang mendatangi kita itu, kita bisa menjamunya dengan yang luar biasa gitu. Di antaranya yaitu dari mulai sekarang membiasakan puasa sunnah, apalagi perempuan, ibu-ibu yang setiap Ramadan masih haid, berarti masih punya kodok puasa, maka silahkan dicicil kodok puasanya di bulan Rajab ini dengan niat puasa kodok Ramadan fardu karena Allah. Bagi yang sudah lunas kodoknya, bersyukurlah, silahkan Senin Kamisnya
Ditingkatkan lagi puasa sunnah Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, apalagi luar biasa kalau puasa Daudnya. Wah, pokoknya banyak sekali cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Apalagi Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya masih terbata-bata, bagaimana? Apa yang kita bisa? Kita sukanya baca surat Al-Ikhlas, silahkan perbanyak surat Al-Ikhlas. Lagi berkegiatan, lagi kalau ibu-ibu nih lagi ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, ke pasar, masak, nyuci, terus nyetrika, daripada mulutnya diem aja, mending pakai mulutnya untuk baca Al-Quran. Yang bisanya surat Al-Ikhlas, silahkan baca surat Al-Ikhlas. Bisanya ayat kursi, silahkan baca ayat kursi. Bisanya favoritnya surat Al-Fatihah, bagus, silahkan. Karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang yang komplit, yang merangkum seluruh Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah itu kan bisa menjadi penawar untuk yang sedang sakit ya. Makanya kalau anak-anak yang sedang sakit kita kadang percaya ke dokter, kenapa nggak percaya ke Allah? Maksudnya nggak percaya ke Allah gimana? Kalau anak sakit itu, ayo cepat ke dokter, karena panik ya namanya orang tua kepada anak. Tapi kita pun harus membiasakan ketika memberikan anak minum, maka diawali dulu, diajarkan mereka diawali dengan baca bismillah. Sesudah minumnya alhamdulillah. Mungkin hal-hal seperti itu dianggap sepele, tapi itulah cikal bakal awal keberkahan hidup yang akan Allah berikan kepada kita, karena membiasakan amalan-amalan yang menurut kita itu kayaknya biasa-biasa aja deh, tapi ternyata itu amal baik, yaitu membiasakan baca bismillah ketika mau mengerjakan amalan yang baik-baik. Biasakan baca bismillah. Kan ada tuh ceritanya, kisah nyata. Terima kasih Kak Meza, barokallah. Ada ceritanya di dalam kitab Qurrata A'yun, seorang perempuan solehah yang ketika hidupnya mau mengerjakan apapun itu pasti diawali dengan bismillah, tidak pernah tidak. Mau mengerjakan apapun, ibu tersebut selalu baca bismillah. Mau buka tudung saji, bismillah. Mau makan, tentu itu bismillah. Mau minum, bismillah. Mau memakai pakaian, bismillah. Memakai jilbab, bismillah. Memakai apapun atau mau mengerjakan sesuatu yang pastinya baik ya, baca bismillah. Dan qadarullah, si perempuan tersebut bersuamikan, maaf tanda kutip, laki-laki yang munafik. Laki-laki munafik itu seperti apa? Ya ibaratnya kurang dalam hal ibadah, bahkan cenderung apatis gitu. Apa sih kamu ini? Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Nah, ini jadi pembelajaran juga ya dalam hal rumah tangga. Kita jangan sering melihat tolak ukur standar rumah tangga kita kepada rumah tangga orang lain. Karena banyak yang rumah tangganya hancur, rumah tangganya bermasalah gara-gara suka membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Karena tidak boleh. Tidak akan bahagia kita kalau mata kita senantiasa fokus kepada nikmatnya orang lain. Sudah, pasangan kita itulah rezeki kita yang Allah berikan kepada kita. Tapi pasangan kita itu sesekali suka ngejengkelin. Ya ngobrol dari hati ke hati, bagaimana ke depannya. Karena namanya rumah tangga itu belajar yang paling lama, ibadah yang paling lama sampai meninggal, itu rumah tangga. Nggak ada rumah tangga yang ideal, nggak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Semua rumah tangga pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Jadi kalau kita posisi sebagai istri nih, melihat suami fokus kepada kebaikannya, tutup mata, tutup telinga dari keburukan dan kekurangannya. Kalau kita
bisa mengingatkan, maka ingatkanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Tapi kalau memang diingatkannya suami kita temperamental, suka emosian, maka jangan berkecil hati. Kita punya Allah, sujudnya lamain, doanya lamain. Terus usahakan punya amalan khusus yang untuk mengetuk pintu langit, khusus untuk kesolehan suami. Contohnya ibu tiap subuh sedekah subuh. Ketika sedekah subuhnya ibu bergumam di dalam hati niat kepada Allah, ya Allah, dengan barokah sholawat subuh ini solehkan suami hamba ya Allah, karena tidak ada yang bisa menyolehkan suami hamba kecuali Engkau ya Allah. Hati suami digenggam oleh Allah. Kalaupun kita istri melihat kekurangan suami lalu kita menghadapinya dengan bawel, dengan cerewet, dengan komplain terus tiap hari, dengan marah-marah, itu nggak jadi solusi, malah nambah runyam masalah rumah tangganya. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Allah, minta kepada yang mempunyai jiwa raga suami, maka yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ketika berdoa jangan pernah putus asa. Setiap doa yang kita panjatkan pasti akan diijabah. Cuma ijabah doa itu kan tidak mesti apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah, karena tidak semua keinginan kita itu baik menurut pandangan Allah. Kalau kita doa, ya udah doa aja, niat karena Allah. Doa itu kan ibadah, doa itu kan memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Allah berikan, ya alhamdulillah, berarti itu yang terbaik untuk kita. Mau Allah tidak berikan pun apa yang kita minta, ya pasrah, karena berarti itu lebih baik lagi untuk kita. Kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Sayyidina Ali begini, kalau doaku diijabah aku bersyukur, berarti keinginanku tercapai. Tapi ketika doaku tidak diijabah, aku lebih lagi bersyukur, karena berarti Allah ingin menyelamatkan saya. Makanya ketika ada problem apapun, perbanyak berdoa dan yakinkan setiap doa yang kita panjatkan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada ya doa yang sia-sia. Semua doa pasti diterima oleh Allah. Setiap doa pasti diijabah oleh Allah. Cuma ijabahnya terserah Allah. Kan bentuk ijabah doa itu ada 3 ya. Yang pertama, bentuk ijabah doa 1, apa yang kita minta A, Allah kasih A. Kedua, kita minta A, tapi Allah kasihnya B. Itu bentuk ijabah juga. Kita minta nih tahun ini kebeli rumah, tapi rupanya Allah belum berkehendak. Nah, berarti kita introspeksi aja. Apakah ada yang kurang? Apakah dari ikhtiar kita, ikhtiar jalur bumi? Apakah sudah benar-benar nih usahanya? Terus nggak males-males. Terus kita introspeksi lagi. Apakah usaha jalur langit kita juga udah bener nih, sholat 5 waktunya, nggak pernah ketinggalan, banyak doanya, banyak sodakohnya, banyak bermuhasabahnya. Nah itu. Jadi kalau sudah kita ikhtiar jalur bumi 100%, ikhtiar jalur langit pun 100%, ternyata doa kita A, minta A, Allah kasihnya B, berarti Allah lebih sayang kepada kita. Allah ingin menyelamatkan kehidupan kita di kemudian hari. Meskipun kata otak kita, ya Allah, saya capek deh, ngontrak terus. Saya minta rumah tahun ini, ya Allah tolong. Tapi Allah belum memberikan. Berarti ada apa? Ada pelajaran yang Allah berikan dalam pengkabulan doa tersebut. Tetap berhusnudzon kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kan kita udah ikhtiar. Ikhtiar kita itu kan dicatat pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bentuk ijabah doa dari Allah adalah Allah menunda doa kita dan Allah simpan
doa kita untuk nanti kebahagiaan kita di akhirat. Makanya kalau kita berdoa kok belum dikasih-kasih, maka husnudon. Mungkin Allah mau ngasih kejutan tidak di dunia tapi nanti di akhirat ya. Nah, itu kalau posisinya sebagai seorang istri menghadapi karakter suami yang emosian, menghadapi karakter suami yang temperamental, maka itulah, jangan banyak cerewet, jangan banyak protes, jangan banyak marah-marah. Minta ke Allah biar suaminya disolehkan. Kita berusaha jadi istri yang terbaik gitu. Tapi udah nih, udah berusaha, doa iya, sikap kita pun udah baik, tapi suami kitanya nyebelin terus. Nah, berarti ketika kita sabar, itulah jalan kita naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita posisinya sebagai suami bagaimana? Nah, suami itu kan imam ya. Kalau imam itu berarti harus memimpin dengan baik, jujur dan bijaksana agar makmumnya pun terbawa baik. Nah, maka kalau posisinya sebagai suami, jadilah suami yang baik, yang soleh, yang bisa membimbing makmumnya di jalan yang Allah ridhoi. Kalau makmumnya agak-agak menceng sedikit, kasih pengertian dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, jangan dengan temperamental apalagi marah-marah ya. Jadi intinya setiap rumah tangga pasti ada ujiannya masing-masing. Tidak ada rumah tangga yang ideal, tidak ada rumah tangga yang tanpa ujian, mustahil. Karena apa? Sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja rumah tangganya diuji ya. Tapi ya itu perlunya ilmu setiap hari. Nah, makanya tadi kan Isra kita berjalan nih, berjalannya jangan diam di tempat, harus setiap hari berusaha nambah ilmu, karena ilmu itu adalah pupuknya amal. Amal itu adalah untuk meningkatnya iman kita kepada Allah. Iman itu modal kita. Modal apa? Modal keselamatan, modal kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Lalu Mi'raj itu naik kelas. Naik kelas itu kalau kita sudah berusaha berisro alias nyari ilmu tiap hari, nyari ilmu pengetahuan untuk mengupgrade diri agar diri ini lebih baik dari diri kita sebelumnya, maka insya Allah itu menjadi jalan naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk kita sama-sama perbanyak istighfar di bulan Rajab ini, apalagi Rajab adalah bulannya istighfar. Karena tidak akan rugi orang yang hidupnya banyak istighfar. Ini lagi main TikTok, lagi main apa, banyakin sholawat aja sambil istighfar, sambil sholawat, daripada diem. Insya Allah menjadi benteng untuk diri kita. Terus yang kedua, kalau tidak ada keperluan, jangan sering kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Karena dulu ulama-ulama, para nabi, terus para rasul, salafus sholih itu suka ada yang namanya itu kholwat. Kholwat itu menyendiri. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya itu introvert ya, tapi ini kan kejiwaan seseorang tidak sama kan. Ada yang senangnya bergaul, ada yang senangnya memang menyendiri. Kita tidak bisa menghakimi satu sama lain. Nyamannya bergaul silahkan. Mudah-mudahan dengan bergaulnya tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah jadi amal kebaikan. Apa yang diucapkan jadi hikmah untuk orang. Tapi ya itu, harus nahan omongan, harus nahan dari ghibah, harus nahan dari fitnah, harus nahan tidak menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana kalau saya cenah sukanya tersendirian di kamar aja, nggak apa-apa. Berarti positifnya dia terbebas dari ghibah, dari fitnah. Tapi jangan merasa senang dulu. Sekarang sesendirinya orang pasti dia punya HP. Kalau sudah punya HP, dia buka scroll media sosial. Hati-hati apa yang dilihat, jangan sampai
sesuatu yang tidak Allah ridhoi, entah itu konten yang berbau maksiat, entah itu kontennya yang kompor, provokator. Jadi kesendirian zaman sekarang itu tidak bisa disamakan dengan kesendiriannya zaman dahulu. Kan zaman dahulu salafus sholih kalau kholwat, kalau sendirian itu bertapa di gunung ya, bertapa itu zikir, ibadah gitu kepada Allah, menjauhi manusia, bukan nggak mau bergaul, tapi takut ketika dia bergaul pun ada ucapan dia yang menyakiti orang lain atau tindakan dia malah yang membuat orang lain tersinggung gitu. Jadi gini, jangan sampai ketika kita tidak suka ketika kita tidak suka bergaul, pikirannya gini, aku nggak mau bergaul lah, soalnya kalau bergaul nanti aku kebawa dosa, suka kebawa ngomongin orang. Ya itu nggak salah banget. Tapi yang paling tepatnya, kenapa sih kamu nggak bergaul? Bukan nggak mau, memang nyamannya saya sendiri. Karena takut ketika saya bergaul, saya keceplosan ngomong yang bikin orang lain sakit hati. Saya keceplosan ngomong yang omongan itu saya tidak benar, berarti jatuhnya jadi fitnah. Atau omongan saya itu benar, tapi ketika orang lain yang diomongin oleh saya itu dengar sakit hati, berarti jadi gibah. Dua-duanya itu kan dosa besar. Gibah dosa besar, fitnah dosa besar. Dan takut ketika ada gerak-gerik saya yang membikin orang lain yang melihatnya jadi kesinggung. Nah gitu. Jadi tapi sesekali bersosialisasi harus, karena kan itu silaturahmi itu juga kan amal kebaikan ya, karena itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah pokoknya proporsional aja lah. Kita waktunya bergaul ya bergaulah dengan kumpulan yang baik, dengan circle yang baik. Sekiranya pergaulannya nambah ilmu, silakan bergaul. Sekiranya berkumpulnya nambah amal kebaikan, nambah pahala, silakan. Tapi ketika bergaulnya jadi nambah dosa, jadi sayang, udah mah ibadah sedikit malah jadi ngomongin orang, udah kita mundur aja. Nggak ada salahnya kok. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menyenangkan semua orang. Kita diciptakan oleh Allah untuk berusaha menyenangkan orang, tapi tidak semua orang yang harus kita jaga hatinya. Jadi kalau ada ngomong gini, nggak asik lah kamu ini, nggak bergaul, nggak namanya ya, nggak setia kawan, nggak apa-apa. Karena kalau kita hidup melulu mendengar pendapat orang lain, nggak bakal bahagia. Yang tahu kita bahagianya seperti apa ya kita sendiri yang menentukan. Kalau kita bahagianya seperti ini selama tidak merugikan, silahkan. Tapi kalau memang ada perkumpulan sesekali silaturahmi lah. Kalau ibu-ibu kan mungkin ada wirid ya, ada taklim. Nah itu mah harus hadir untuk menambah saudara, untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan agama. Itu saja mungkin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sebentar lagi maghrib. Jadi intinya di sore hari ini kita sudah sedikit ngobrol perkara iman, yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mau pamit sebentar lagi. Udah dengar ngaji dari masjid, berarti sebentar lagi maghrib. Dan bagi yang sedang berpuasa, selamat berbuka puasa. Barokallah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Jadi Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menjemput pahala sholat, kewajiban sholat. Hikmah bagi kita, Isra kita harus terus berjalan setiap saat. Berjalannya dalam hal apa? Berjalan dalam hal kebaikan agar kita lebih baik lagi setiap saat dari kita sebelumnya. Mi'raj kita harus naik kelas. Di antaranya harus lebih banyak lagi bersyukur. Ketika menerima ujian manis harus lebih banyak lagi bersabar. Ketika menerima ujian pahit, karena dua-duanya juga sama nilainya di hadapan Allah, mau manis mau pahit tidak
tidak menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dicatatkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang ahli sabar, yang menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.